Air kelapa bukanlah air hujan yang masuk ke dalam buah, melainkan hasil dari proses alami dan biologis yang elegan sejak buah itu masih muda. Terbentuk sebagai bagian integral dari perkembangan buah kelapa, cairan tersebut sesungguhnya adalah endosperma, cair jaringan penyokong nutrisi bagi embrio kelapa yang kemudian menyimpan banyak air. Proses pembentukan air kelapa dimulai ketika pembuahan terjadi. Gamet jantan menyatu dengan sel telur membentuk zigot, embrio, sedangkan gamet jantan lainnya bergabung dengan inti kutub untuk menghasilkan endosperma yang bersifat triploid. Endosperma ini berkembang melalui pembelahan inti berulang tanpa terbentuknya dinding sel, sitokinesis, menciptakan ruang berisi cairan, itulah yang kita kenal sebagai air kelapa. Selanjutnya, air dan nutrisi yang diperlukan tidak berasal dari luar seperti hujan, melainkan berasal dari air tanah yang diserap oleh akar. Melalui pembuluh xilem dan floem, air ini mengalir ke seluruh bagian tanaman, termasuk ke buah yang sedang tumbuh. Ketika air dan nutrisi ini mencapai buah, mereka mengisi ruang dalam jaringan endosperma cair yang telah berkembang tersebut. Seiring waktu dan pematangan buah, sebagian endosperma cair menjadi padat dan berubah menjadi daging kelapa. Namun sebagian lainnya tetap tinggal dalam bentuk cair, sehingga menciptakan rongga berisi air di tengah buah. Perubahan ini bisa dianggap sebagai proses transformasi alami di mana endosperma mendukung pertumbuhan embrio dengan menyediakan cadangan nutrisi. Sebuah perspektif alami juga mengungkap bahwa air dalam buah kelapa tumbuh dari dalam, bukan diisi dari luar. Buah kelapa muda biasanya memiliki lebih banyak air dibandingkan buah kelapa tua, karena seiring bertambah umur, lebih banyak endosperma cair yang berubah menjadi padat. Dari perspektif ilmiah, proses ini bukan hanya menyokong kebutuhan embrio, tetapi juga menghasilkan cairan yang kaya nutrisi. Air kelapa mengandung kadar tinggi kalium, hingga 17%, gula alami, berbagai mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, besi, dan vitamin-vitamin penting. Karenanya, air kelapa bukan sekadar menyegarkan, melainkan juga bermanfaat bagi tubuh. Dalam kajian informal sekalipun, seorang pengguna Reddit menerangkan dengan sederhana bahwa air dalam kelapa berasal dari biji yang terus berkembang dan menghasilkannya sebagai cairan endosperma. Ia menyebut, air tersebut dipanggil endosperma hasil daripada pecahan-pecahan sel-sel sehingga membentuk cecair sebelum bertukar menjadi pepejal bila semakin tua. Secara keseluruhan, air kelapa adalah hasil karya alam, terbentuk melalui pembuahan, dipenuhi air dan nutrisi melalui transportasi internal tumbuhan, kemudian sebagian berubah menjadi daging buah, sementara sisanya menjadi air yang dapat dinikmati oleh kita. Air kelapa bukan sekadar pelepas dahaga, tetapi juga hasil proses biologis yang rumit dan menakjubkan. Jadi sudah tahu kan, kenapa buah kelapa itu mengandung banyak air?